A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Rabbi zidni ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagaimana biasa bahwa pertemuan kita adalah pertemuan yang kita harapkan, pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang satu sama lain di antara kita adalah pertemuan yang bisa saling mengisi tentang ilmu. Dan ilmu yang kita harapkan tentunya adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa yang senantiasa kita bacakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, berikan kepada kami, kepada kita ilmu yang bermanfaat. Di ayat kita juga dapatkan untuk kita jadikan pegangan, yaitu doa Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah supaya diberikan pemahaman akan agama, akan aturan-aturan Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berikan aku hikmah, ilmu yang mendalam yang bisa menuntun kepada kita dengan ilmu itu menjadi orang-orang yang soleh. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, di kesempatan pagi ini kita masih berkisar untuk bisa kita dapatkan pemahaman melalui Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita bahas, yang mudah-mudahan ini juga adalah tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah, tentang orang-orang di sekitar Nabi Isa alaihissalam. Yang tentunya orang-orang yang ada di sekitar Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang yang terdekat, yang ada kaitan dengan dirinya, yang ada nasab dengan Nabi Isa alaihissalam. Nasab, hadirin rahimakumullah, kaitan darah. Ada ketersambungan darah dengan Nabi Isa alaihissalam. Siapakah orang-orang yang terdekat pada Nabi Isa alaihissalam ini? Yaitu mereka yang lebih kita kenal di dalam Al-Quran dengan sebutan keluarga Imran, Ali Imran. Maka di dalam Al-Quran Allah cantumkan keluarga Imran ini di dalam salah satu surat yang berjumlah 114 surat. Ali Imran adalah surat di dalam Al-Quran dengan urutan ketiga setelah Al-Baqarah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran, yang ternyata surat ini diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama keluarga Imran. Nah, sahabat-sahabat dari sinilah Nabi Isa alaihissalam berasal. Manusia berasal dari manusia lagi. Manusia yang punya keluarga, yang punya orang-orang yang dikasih sayangi oleh mereka, orang-orang yang satu sama lain saling berkasih sayang. Keluarga, sahabat-sahabat rahimakumullah. Keluarga Nabi Isa sebagai manusia, nama keluarganya adalah Ali Imran. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, sahabat-sahabat rahimakumullah, surat ketiga di ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Disebutkan oleh Allah Adam. Nah, tentunya ada rahasianya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kenapa didahulu oleh Adam? Yang kita tahu bahwa Adam ini adalah manusia juga
yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan tanpa melalui proses ada kedua orang tuanya. Ayahkah atau ibunya? Tidak, sahabat-sahabat, luar biasa. Yang keluar biasaan diri Adam tanpa melalui proses adanya ayah dan ibu melebihi keluar biasaan Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan oleh Allah dengan nama yang pertama kali hadir muncul, yaitu dengan nama Adam. Innallaha astafa Adam wa Nuhan, dan Nuh, Nabi Nuh, sahabat-sahabat rahmatullah. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Ibrahim, dan akhirnya yang ketiga adalah wa ala Imran alal alamin, dan keluarga Imran, sahabat-sahabat rahmatullah. Berarti Imran ini adalah seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga dari keluarga Imran ini. Lalu sahabat-sahabat rahmatullah, kita lihat di ayat berikutnya. Izqalatimra'atu Imran, dan ingatlah ketika istri Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dia bernazar. Jadi istri Imran ini bernazar kepada Allah tentang anaknya yang ada di dalam rahimnya. Anaknya ini akan dia abdikan di Baitul Maqdis. Dia rela jika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, untuk anaknya ini tinggal di Masjid Baitul Maqdis. Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, luar biasa istri Imran ini. Dia bernazar kepada Allah supaya kalau diberikan oleh Allah anak, maka anaknya dia akan serahkan untuk tetap berada di Masjid Baitul Maqdis. Dan kemudian dia seraya menegaskan tentang Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar apa yang aku mintakan dan maha mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Seakan-akan kepada Allah, dia ingin sekali benar-benar mendapatkan apa yang dinazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ketika tiba saatnya melahirkan, istri Imran ini pun kemudian mempersiapkan. Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, ketika rasa kuat untuk melahirkan anak, istri Imran ini sudah mempersiapkan apa, sahabat-sahabat rahimahullah? Mempersiapkan nama dari seseorang anak yang akan dilahirkannya ini. Dan yang lahirnya pun akhirnya jelas, yang lahirnya adalah seorang perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Nah, sahabat-sahabat rahimahullah, di sini ada kata-kata Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan yang menariknya lagi, sahabat-sahabat rahimahullah, di ayat ini istri Imran ini setelah dia melahirkan anak seorang perempuan, diberi nama anak perempuannya itu yaitu Maryam, dan kemudian dia berdoa kepada Allah, mendoakan anaknya ini apa? Dengan doa apa, sahabat-sahabat rahimahullah? Yang menjadikan satu pelajaran juga bagi diri kita ini. Jangan sampai ketika siapapun memiliki anak baru, hendaknya mengikuti apa yang dilakukan oleh istrinya Imran ini. Yaitu apa? Dia mohon kepada Allah agar anaknya yang baru lahir ini, yang bernama Maryam, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari tipu daya setan. Dan tidak berhenti doanya itu, sahabat-sahabat Allah. Dia berdoa juga agar keturunan dari anaknya ini, yaitu anaknya Maryam tentunya, adalah orang-orang yang dilindungi juga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Nah, sahabat-sahabat Allah, berarti istri Imran ini adalah orang yang faham agama, ngerti agama. Ngerti tentang
siapa dirinya, siapa Allah, siapa musuh dirinya, siapa musuh anak-anak keturunannya. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, ini pun hendaknya menjadi satu pelajaran bagi diri kita, sahabat-sahabat rahimakumullah. Nah, ayat berikutnya apa, sahabat-sahabat rahimakumullah? Ayat berikutnya, tersembullah nama lain setelah Imran, istri Imran, Maryam. Ada satu lagi nama yang hadir, sahabat-sahabat rahimakumullah, yaitu siapa? Zakaria. Yang kita kenal kemudian bahwa Zakaria ini adalah seorang nabi. Nah, Maryam inilah sahabat-sahabat rahimakumullah yang ada di dalam asuhan, yang ada di dalam bimbingan dari Zakaria. Maryam inilah yang kemudian hari-harinya diperhatikan pertumbuhannya oleh Zakaria. Pendidikannya, termasuk makanannya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Termasuk makanannya. Dan di Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana ada suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu ketika satu saat Nabi Zakaria ini mengantarkan makanan, dia terheran-heran. Kenapa? Karena sudah ada makanan terlebih dahulu ada di hadapan Maryam. Lalu dia bertanya, makanan apa ini, dari siapa ini? Dan ternyata sahabat-sahabat rahimakumullah, makanan yang tersedia di hadapan Maryam yang membuat kaget Zakaria ini adalah makanan berupa buah-buahan yang muncul tidak pada saatnya, yang muncul tidak pada musimnya. Bertanyalah Zakaria pada saat itu, dari mana ini? Maka Maryam pun menjawab, huwa min andillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rizki tanpa kemudian kita menduga-duga sebelumnya. Nah, sahabat-sahabat Allah, itu Maryam, Zakaria, istri Imran, dan Imran. Nah, sahabat-sahabat Allah, ada lagi sahabat-sahabat Allah yang muncul nama di keluarga Imran ini, yang otomatis adalah orang-orang yang ada di sekitar Nabi Isa alaihissalam. Siapakah dia? Yaitu anak Nabi Zakaria. Siapa dia? Yahya, sahabat-sahabat Allah. Nabi Yahya, yang proses kelahirannya pun sesungguhnya sangat luar biasa. Kenapa disebut sangat luar biasa? Sahabat-sahabat Allah, dia lahir dengan izin Allah dari rahim ibunya yang sudah diponis sesungguhnya ibunya ini adalah mandul. Sudah tua, sama dengan Yahya, sama dengan Zakaria yang pada saat itu juga sudah tua. Maka sebagai manusia ketika malaikat memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria pernah seolah-olah membantah. Mana mungkin saya ini punya anak. Saya sudah tua, sudah beruban. Dan istri saya pun sudah tua, beruban dan mandul, sahabat-sahabat Allah. Tapi ditegaskan oleh Allah melalui malaikat yang dikirim oleh Allah kepada Zakaria bahwa bagi Allah itu adalah sangat mudah, sahabat-sahabat Allah. Dan sehingga kita mendapatkan satu pelajaran, Nabi Adam tidak memiliki ayah dan ibu, Allah bisa menciptakan. Nah, Zakaria meskipun sudah tua, istrinya mandul, mengapa tidak? Allah bisa. Ini sudah ada orangnya, sudah ada bahannya untuk kemudian lahir ke dunia, yaitu orang tua sepasang, meski mandul si ibu ini. Tapi disinilah kita dapatkan pelajaran. Kita digiring oleh Allah untuk tidak kemudian berlebihan terhadap Nabi Isa ini, sampai kemudian Nabi Isa ini dianggap sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak, sahabat-sahabat Allah. Digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jangan berlebihan. Dengan Allah tunjukkan Nabi Adam alaihissalam. Dengan Allah tunjukkan bagaimana Yahya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat Allah, Yahya ini adalah orang yang hampir dikatakan seumur dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang jarang dibahas, dikaji, sahabat-sahabat Allah, Yahya sebagai orang yang seumuran dengan Nabi Isa, yang seiring sejalan dengan Nabi Isa dalam hidupnya ini, jarang kita dapatkan penjelasan. Padahal ada di dalam Al-Quran. Siapa itu Yahya? Yahya yang memiliki kelebihan-kelebihan.
Ya Yahya khudil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Di dalam surat Maryam, sahabat-sahabat Allah, kita dapatkan penegasan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Yahya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mempelajari kitab. Nah, tentunya bukan Injil, karena Injil belum hadir, belum didatangkan oleh Allah. Kitab sebelumnya, Taurat. Wa atainahul hukma. Dan Nabi Yahya ini sahabat-sahabat rahimakumullah diberikan oleh Allah hikmah ketika dia masih kecilnya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Nah, digiring lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini supaya jangan berlebihan berpikir, supaya berpikir logis, sahabat-sahabat rahimakumullah. Nabi Yahya ketika masih kecilnya sudah berikan ilmu yang sangat luar biasa, mendalam, hikmah namanya. Nah, tentunya nanti ketika ada keluar biasaan Nabi Isa alaihissalam, kita tidak lagi kemudian terkagum-kagum sehingga berlebihan terhadap Nabi Isa. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang demikian, sahabat-sahabat rahimakumullah. Yahya ketika masih kecilnya atau mempunyai ciri-ciri, banyak sahabat-sahabat rahimakumullah, di antaranya wahanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahya ini memiliki rasa kasih dan sayang, sudah ditanamkan oleh Allah dan disucikan oleh Allah. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, Nabi Yahya adalah orang yang disucikan oleh Allah, suci dari dosa. Nabi Isa juga demikian, sahabat-sahabat rahimakumullah, suci dari dosa. Jadi tidak satu-satunya nabi yang suci dari dosa. Tidak satu-satunya suci dari dosa itu adalah Isa. Nabi Yahya pun demikian, sahabat-sahabat rahimakumullah. Wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Dan Nabi Yahya ini adalah orang yang takwa. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asya. Dan diperintahkan oleh Allah, Nabi Yahya ini adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia dijadikan oleh Allah bukan orang yang sombong dan durhaka. Nah, sahabat-sahabat Allah, ada kalimat berikutnya yang sama dengan kalimat Nabi Isa alaihissalam tentang kelahiran. Nabi Yahya Allah jelaskan wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kalimat ini sebenarnya sama, hadirin rahimakumullah, dengan penegasan Allah terhadap Nabi Isa. Yang Nabi Isa alaihissalam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama, yaitu dia adalah seorang nabi yang diselamatkan oleh Allah, yang sejahtera, selamat Natal, selamat pada saat lahirnya, pada saat matinya, pada saat dibangkitkan. Nah, begitu juga Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi selamat Natal, selamat ketika lahirnya bukan hanya Nabi Isa saja. Sebagai manusia, Nabi Yahya pun demikian sama. Wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.